Kavaleri hitam memarahi untuk sementara waktu. Dia memeras otaknya dan tidak bisa mengerti mengapa seseorang yang bahkan tidak bisa mendapatkan kualifikasi orang percaya di kuil suci. Seorang lelaki tua yang tidak memiliki dasar dalam kultivasi dan akan memasuki bumi, mampu melompat setelah bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Hal yang paling menjengkelkan adalah bahwa puluhan ribu tahun kultivasi diri, di depan Sai Lao, seperti lelucon. Meskipun perbandingan hari ini hanya kekuatan fisik, sebagai salah satu ksatria Templar, Kavaleri hitam benar-benar kalah, dan tidak ada ketegangan. Monster-monster ini. Ksatria hitam itu meraung lagi dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Jangan ganggu aku ingin memukul orang sekarang. Meskipun pertempuran kekuasaan kalah, pertempuran tidak pernah tentang kekuasaan saja. Ada juga kekuatan iman, berbagai keterampilan bertarung. Ksatria hitam percaya bahwa adalah mungkin untuk membandingkan lelaki tua itu dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia, seorang ksatria dari puluhan ribu tahun, sebenarnya membandingkan dirinya dengan seorang lelaki tua yang baru saja menjadi orang percaya selama 3 tahun. Sejak awal, dia kalah. Mempercayai pengendara putih untuk melihat sikap pengendara hitam. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Hahaha, baiklah, aku pergi dulu. Jika tugas yang diberikan oleh Lord Ares selesai lebih awal, kita juga bisa membuat perbaikan yang bagus. Di dalam gunung, pekerjaan membangun aula cabang sedang berjalan lancar. Di luar gunung, seseorang baru saja terbang keluar dari asap hitam. Saat berikutnya, Sai Lao meraih lehernya, memutarnya, dan melemparkannya ke tanah. Otot-otot kokoh yang menggeliat di tubuhnya, ditambah dengan ekspresi tekad di wajahnya dengan tangan di punggungnya, tiba-tiba mengejutkan semua orang sehingga mereka tidak berani mengambil langkah menjauh dari asap hitam. Untuk apa kamu keluar? Apakah Anda mencari kematian? Tidakkah kamu melihat orang tua ini begitu kejam? Di kedalaman asap hitam ini, seorang wanita duduk di atas batu besar. Mendengarkan informasi yang dikirim oleh bawahannya, alisnya berkerut. Seseorang menerobos asap hitam, dan sejauh ini tidak ada jejak, dan ada orang yang berteriak di luar asap hitam, tidak ada yang bisa melawannya. Kedua berita itu mencekiknya untuk sementara waktu. Sebelum dia benar-benar menduduki wilayah bintang Phoenix Api, pembangkit tenaga listrik seperti itu sudah muncul. Dilihat dari kekuatan mereka, mereka bukan orang biasa. Bagaimana menurutmu, bajingan? Mungkinkah kedua orang ini adalah pembangkit tenaga listrik yang belum lahir di wilayah bintang Phoenix Api? Satu orang melangkah maju dan kembali. Ayo kembali ke kapten. Aku tidak tahu kemana bajingan itu pergi. Tetapi menurut kata-kata orang lain, itu sepertinya bukan metode di wilayah bintang Phoenix Api. Wanita itu berpikir sejenak, lalu menengadah ke langit, di mana ada kekuatan keyakinan yang tiba-tiba muncul dan kini perlahan menghilang. Keanehan. Setelah jumlah kepercayaan ini mengalir, wanita itu telah menunggu lawannya untuk menunjukkan wajahnya untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, kekuatan kepercayaan telah menghilang, dan tidak ada jejak lawan, yang jelas bertentangan dengan akal sehat. Mengguncang kedua pahanya yang ramping, dia menundukkan kepalanya dan berpikir lama. Wanita itu tiba-tiba tertawa. Apakah ini tekanan yang diberikan Olympus kepada orang-orang? Ini sangat kuat. Sedikit gerakan saja membuatku sangat berhati-hati. Ketika dia melihat ke atas lagi, mata wanita itu sedikit lebih dingin. Orang itu tidak diragukan lagi umpannya. Jangan memperhatikan keributannya, dan segera biarkan orang melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua tanah dalam jangkauan asap hitam. Tidak boleh ada kesalahan, dan tujuan pihak lain harus diketahui. Begitu kamu menemukannya, bunuh dia di tempat. Mengikuti perintah wanita itu, semua orang mulai bertindak lagi, dan di antara mereka, hanya satu orang yang berdiri di tempat dengan tangan di punggungnya. Setelah semua orang pergi, wanita itu berbalik untuk melihat pria itu. Ling, apa yang kamu cari untukku? Pria itu mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu. Laki-laki yang masuk ke asap hitam itu agak lucu. Saya pikir, serahkan dia kepada saya. Saya benar-benar ingin membunuhnya. Wanita itu sedikit terkejut. Kenapa? Tidakkah aku ingat bahwa kamu selalu memiliki mata di atas, dan kamu bahkan tidak menganggapku sebagai kapten di matamu. Tetapi hari ini kamu mencariku untuk memberimu kesempatan. Apa itu? Asal-usul orang ini, dan apakah itu sepadan dengan usahamu? Di mata Ling yang seolah hanya menjadi celah kecil selamanya, jelas ada sedikit kesombongan yang membuat orang tidak berani menatap secara langsung. Orang itu sangat biasa, tapi aku sangat tertarik dengan orang di belakangnya. Setelah keheningan singkat, wanita itu mengangguk. Oke, sekarang saya kekurangan tenaga. Yang terbaik adalah jika Anda bersedia membantu. Namun, jika kamu tidak melakukannya dengan baik, ikuti aturan lama dan datang menemuimu. Ling hanya mengangguk acuh. Ini hanya masalah waktu. Kau dan aku tidak bisa menghindarinya. Setelah berbicara, Ling berbalik dan pergi. Setelah Ling pergi, wanita itu tiba-tiba tersenyum. Karena kalian semua sudah ikut campur, sepertinya tugas yang diberikan oleh tuan kecil kali ini dapat diselesaikan dengan aman. Adapun hidup dan mati, itu tidak masalah.
Di Fire Phoenix Star Territory, dengan persiapan kedua belah pihak, semuanya menjadi sangat tenang, dan tidak ada yang tahu kapan pihak lain akan memulai pertarungan lagi dan kapan akan melancarkan serangan. Tapi semua orang tahu bahwa awal perang ini hanya akan terjadi dalam sekejap. Ketegangan menyelimuti pikiran semua orang. Qin Yichen masih memahami bola yin yang dao ketika tiba-tiba, seorang percaya masuk ke halaman secara langsung. Di mana anginnya? Nona Athena memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan. Qin Yichen tertegun sejenak, dan melihat ke arah halaman. Orang ini memiliki kepercayaan yang kuat pada Dewi Kebijaksanaan, dan identitasnya tidak dapat dipalsukan. Tapi bukankah Athena, Dewi Kebijaksanaan, ditipu oleh dirinya sendiri ke bintang lain? Dia tiba-tiba menemukan dirinya sendiri. Mungkinkah dia mengetahui bahwa dia telah ditipu? Kecuali jika Dewa Perang Ares mengkhianatinya, bagaimana dia bisa terungkap begitu cepat? Selain itu, Qin Yichen percaya bahwa dengan temperamen Dewa Perang Ares, tidak mungkin untuk mengkhianatinya begitu cepat. Begitu dia datang ke halaman, Qin Yichen menatap orang di depannya. Katakan, ada apa? Orang percaya itu buru-buru menyerahkan liontin batu giok kepada Qin Yichen. Ini adalah cangkang abadi, yang merupakan masalah Athena. Qin Yichen melihat cangkangnya dan sedikit membeku. Benar saja, kuil Dewa Cahaya sangat nyaman sehingga dia merasa sedikit tidak nyaman ketika dia melihat cara lain untuk menghubungi dewa-dewa ini. Dia mengambil cangkang dan meletakkannya di telinganya. Feng, terima kasih telah memberiku hadiah yang begitu besar. Tapi sepertinya aku tidak bisa menanggungnya. Kenapa kamu tidak datang dan melihatnya? Hadiah yang bagus. Alis Qin Yichen langsung terkunci bersama. Isi transmisi suara Athena terlalu kabur. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengundangnya pergi. Setelah keheningan singkat, Qin Yichen mengangguk. Saat aku menelepon seseorang, aku akan pergi bersamamu. Qin Yichen sedikit bingung. Apa yang Athena temukan? Apakah itu kebohongannya sendiri, atau sesuatu yang lain? Orang percaya itu bertanya dengan cepat. Itu akan makan waktu berapa lama? Qin Yichen mengangkat alisnya, dan di sampingnya, seberkas cahaya muncul, suara tumpul, dan debu yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di tanah. Tubuh setinggi 2 meter, kokoh yang tak tertandingi jatuh ke tanah. Baju besi itu mengeluarkan suara pasir. Dan kedua bendera bahu berkibar tertiup angin. Bawahanku adalah Wuming, dan aku mengikuti perintah penguasa cahaya.